Dinikahi Om-Om Part 2. Bagian 4. Dr. Anggraini. Kulangkahkan kaki meninggalkan ruangan Anggraini. Temanku waktu masih duduk di bangku aliyah, meskipun sebenarnya masih sangat penasaran atas perubahannya yang sangat drastis, tetapi lebih penting menanyai Winda atas apa yang terjadi pada Hasan. Saat masuk ruang perawatan Hasan, kulihat Winda sudah terbangun. Istriku itu tengah duduk terpekur di samping Hasan putraku. Sesekali menyeka air matanya. Dia secengeng itu sejak punya anak. Gampang baper, padahal dulunya asli tomboy banget. Aku melangkah pelan mendekatinya. Sebenarnya tidak sabar ingin menanyainya tentang kebenaran diagnosa Anggraini. Tetapi melihat kesedihan di wajah Winda, aku tidak tega menanyakannya. Kak, aku yang salah. Aku tidak becus mengurus anak kita. Tiba-tiba Winda menyandarkan kepalanya di pinggangku. Dia menangis sesungguhkan. Kuelus kepalanya lembut. Kalau sudah begini, gagal deh menginterogasinya. Maaf kak, aku salah ngasih si Hasan susu formula. Aku kelelahan kak. Tangisnya semakin keras, membuat Hasan yang tertidur pulas terlihat menggeliat. Segera aku tepuk-tepuk lembut tubuhnya hingga bayi itu kembali tertidur. Win, makanya aku nawarin kamu baby sister, tapi kamu gak mau. Ucapku sedikit menekan suara. Sebenarnya aku kesal atas sikap keras kepalanya, tetapi melihatnya menangis seperti itu, terasa kesalku berubah jadi rasa kasihan. Maaf kak. Matanya menatapku dalam. Aku bisa melihat besarnya rasa sesal tergambar di matanya. Kubelai pipinya lembut, menghapus jejak air mata yang masih tertinggal di sana. Sudah dramanya. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan kami berdua. Aini. Tanpa sengaja kuucap nama itu. Begitu seorang wanita dengan seragam putih masuk tersenyum ke arah kami. Anak kalian gak apa-apa. Ini banyak terjadi, apalagi terhadap ibu muda seperti. Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Matanya melirik ke arah Winda. Tatapan yang tak mampu aku artikan. Winda menunduk menyambut tatapan dokter muda dan cantik itu. Aku tahu, dia pasti merasa sedih. Setelah infusnya habis, kalian bisa membawanya pulang. Anggraini memeriksa infus yang melekat di lengan Hasan. Dokter cantik itu sesekali melirikku dengan tatapan aneh. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Aku merasa canggung dengan sikapnya. Setelah Anggraini pamit keluar, Winda terlihat lebih tenang. Sepertinya keterangan yang diberikan dokter Anggraini sedikit mengurangi rasa bersalahnya. Maaf kak, aku tidak bilang lebih awal. Khawatir kakak tidak setuju. Jujur aku tidak mau membagi tugas ini dengan yang lain. Aku ingin mengurus anakku sendiri. Kuharap kakak mau mengerti. Terangnya mengelus pipi putra kami. Tapi Win, kamu gak mungkin melakukannya sendiri. Jangan sampai karena sikap keras kepalamu berakibat fatal bagi anak kita. Ucapku kesal. Jadi maksud Kak Raka, kakak gak percaya sama aku? Imbuhnya menekukkan wajah. Bukan begitu Win, aku hanya tidak ingin kamu kelelahan. Aku kan sayang sama kamu. Timpalku cepat agar dia tidak salah paham. Bisa-bisa masalah yang kuanggap kecil jadi sesuatu yang besar baginya. Bilang aja Kak Raka tidak percaya padaku. Gak apa-apa kok. Aku memang tidak becus mengurus anak. Nah kan, pasti dia akhirnya seperti ini. Semua kesalahan akhirnya tertuju padaku. Resiko punya istri bocah. Sudah Ahwin, aku tidak ingin berdebat. Lebih baik ku akhiri saja. Percuma, aku tidak akan menang darinya. Aku harus memahami
bahwa dia memang belumlah dewasa. Saling melempar kesalahan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, tampaknya dia belum puas dengan jawabanku. Artinya, kamu gak salah sayang. Aku yang seharusnya lebih perhatian lagi. Terpaksa harus mengalah lagi deh kalau begini. Kalau tidak, bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga. Karaka mah gak asik, selalu saja menghindar kalau diajak ngobrol. Tuh kan, salah lagi. Sepertinya ceramah yang kudengar di pengajian kantor tadi memang benar. Pertama, lelaki itu selalu salah, dan perempuan itu selalu benar. Sekarang kusaksikan sendiri kenyataan itu. Sudah ya, kamu istirahat dulu, pasti capek. Ucapku menarik lengannya menuju sofa. Aku mengambil selimut agar dia bisa tidur di sofa itu, daripada harus melanjutkan perdebatan panjang yang tidak ada ujungnya. Memangnya kakak pikir aku wanita lemah? Ucapnya mengerutkan bibir. Kalau sudah begini, aku tak mampu berkata apa-apa lagi. Enggak sayang, kamu wanita kuat. Sangat kuat. Malah buktinya, kamu menghadiahkan aku bayi kembar. Ucapku sambil mengecup keningnya. Dia terlihat senang dengan jawaban. Tidak lama kemudian wanita yang sangat kucintai ini terlelap. Wajah polosnya tampak cantik. Saat tidur terlihat sangat damai. Pukul 10.00 suara ketukan membuatku menghentikan pekerjaanku sejenak. Kutatap laptop yang masih menyala. Aku melangkah menuju pintu untuk membukanya. Meskipun aku merasa agak aneh. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Bukankah keadaan Hasan terus membaik? Dokter Anggraini sendiri yang bilang tidak ada masalah lagi. Saat pintu terbuka, mataku membulat sempurna. Sosok wanita berdiri di hadapanku dengan tatapan sayu. Ada apa ini malam-malam begini? Apa ada masalah dengan Hasan? Tanyaku heran. Aku khawatir jika ada diagnosa lain pada Hasan. Ini bukan tentang anak kamu, tetapi tentang kita. Aku tidak mengerti apa maksud dari perkataannya. Tetapi bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah menghambur memelukku. Aku terkejut sampai tak mampu berbuat apa-apa. Tangisnya pecah. Dia terus memelukku dengan erat. Sudah lama aku merindukanmu. Bahkan bertahun-tahun aku mencarimu. Ternyata Tuhan mempertemukan kita di sini. Kuurai pelukannya setelah mengatur perasaanku. Apa jadinya jika Winda menyaksikan ini? Apa maksudmu? Kamu lihat sendiri kan, aku sudah menikah. Dan aku merasa kita tidak pernah ada hubungan apa-apa. Ucapku sembari menahan tubuhnya yang terus ingin menyandar padaku. Dulu aku pernah bilang bersumpah akan membuatmu jatuh cinta padaku dan menjadikanmu milikku. Wanita yang kini memakai kaos oblong dan celana jeans itu menatapku dalam. Kenapa? Tanyaku heran. Karena aku mencintaimu. Tetapi dulu, kau selalu menghinaku dan tidak pernah menganggapku ada. Anggraini terisak sesekali menyeka air matanya. Itu tidak mungkin. Bukannya dulu kamu punya pacar? Tanyaku, mengingat aku sering melihatnya berduaan dengan sahabatku. Dia hanya pelarian bagiku. Aku hanya mencintaimu. Tetapi tidak pernah sekalipun kamu memperhatikanku. Kembali tangannya meraih jemariku. Aku berusaha menghindar, akan tetapi dia justru semakin mendekat padaku. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan. Bertahun-tahun aku menanti saat ini. Aku tercengang mendengar penuturannya. Ada apa dengannya? Dulu aku mengenalnya sebagai sosok yang sangat pemalu. Tetapi kenapa dia berubah seperti ini? Tanpa rasa canggung, dia mendekatiku dan merapatkan tubuhku ke dinding. Tak tahu apa yang harus aku lakukan.
Tentu saja khawatir Winda terbangun dan menyaksikan semua ini. Hentikan Aini, aku sudah punya istri dan anak. Tidak mungkin aku mencintai wanita lain. Kembali kudorong pelan tubuhnya agar menjauh dariku. Aku tidak mengerti mengapa dia seberani ini. Raka, tolong beri aku kesempatan. Aku jamin istrimu tidak akan tahu, ucapnya terisak. Wanita itu membelai pipiku tanpa rasa malu. Kutepis tangannya dengan kasar, tetapi dia malah menggenggam tanganku. Andaikan aku tidak menghormatinya sebagai wanita, sudah kudorong tubuhnya. Aku mohon, bentakku kesal. Aku yang memohon padamu, Raka. Aku bahkan rela jika harus jadi yang kedua. Ucapannya tentu saja membuatku emosi. Apa maksudnya berkata seperti itu? Hampir saja tanganku menampar pipinya. Andaikan aku tidak ingat bahwa dia adalah wanita. Silahkan pukul, aku tidak akan mundur. Aku terus mengejarmu walaupun harus merendahkan harga diriku. Aku mematung mendengar ucapannya. Tidak kusangka gadis yang kukenal sangat lugu dulu menjadi wanita yang liar. Ingat Aini, kamu seorang dokter. Masa depanmu cerah. Kamu cantik. Kamu bisa mendapatkan lelaki manapun yang kau mau. Ucapku mencoba membujuknya. Termasuk kamu. Kembali wanita itu mendekatkan wajahnya ke hadapanku. Kak Raka. Tiba-tiba Winda sudah berdiri di samping kami dengan wajah memerah. Dia pasti salah paham atas apa yang dilihatnya. Bersambung.